Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi ini, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan dan keberkahan serta kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Allah kembali kumpulkan kita di majelis ilmu setelah kita menyantap hidangan Al-Quran dari Ustadz Setiawan, diselai dengan menyantap hidangan makanan dan minuman yang sudah disediakan. Semoga makanan dan minuman tersebut bisa menguatkan kita untuk belajar terus. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita akan melangkah ke pelajaran yang kedua, yaitu fikih. Apa Pak? Fikih. Panduan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini insya Allah kita akan perkuat lagi apakah penjelasan yang lalu bisa ditangkap atau belum, atau ilmunya sudah hilang atau masih ada, apakah sudah dipraktekkan atau belum. Siapa yang sudah mencoba praktek tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin saya ajarkan? Ada yang sudah praktek? Siapa Pak? Angkat tangan, bukan angkat kaki Pak ya. Pak Agus sudah belum? Sudah Pak? Siap praktek Pak? Masya Allah. Belum Pak, nanti ya, sabar ya. Alhamdulillah, ilmu itu harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan, hilang. Sebagaimana perkataan para ulama, innama yahtibul ilmu al-amala fa in ajaba wa illar tahala. Ilmu itu memanggil untuk diamalkan. Kalau diamalkan, maka dia akan tetap kokoh, ya, nempel terus kayak perangko. Tapi kalau ditinggalkan, tidak diamalkan, maka akan pergi meninggalkan kita. Tata cara wudhu yang saya praktekkan kemarin itu bukan datang dari saya Pak, ya, tapi datangnya dari siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pagi sudah saya kirim hadis tentang wudhu, hadis tentang tata cara Nabi berwudhu di grup MT Al-Bayan. Ada yang belum masuk grup tersebut? Ada yang belum masuk Pak? Belum? Coba angkat tangan, berapa yang belum masuk? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa adminnya? Ya, nanti dimasukin biar teman-teman bapak-bapak sekalian dapat kabar terbaru, ya kan? Bisa dilihat di grup MT, di situ sudah saya kirim hadis. Biar lebih yakin bahwasannya tata cara wudhu tersebut bukan perkara baru ya. Jadi tata cara wudhu ini sudah jauh-jauh hari 1445 tahun yang lalu diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi. Cuma kita mungkin baru
tahu. Ya. Baik. Silakan siapa yang baca? Pak Nur Khalis, coba silakan. Terjemahnya ya, tata cara wudu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada udah masuk grup silakan disimak lewat HP. Iya. Ukuran terbaru Usman menceritakan bahwa Usman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk wudu, kemudian dia ingin berwudu. Stop. Jadi Utsman bin Affan menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Dzunurain. Beliau menikahi dua anak istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Ummu Kulsum dan Ummu Ruqayyah. Ya, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Beliau punya pembantu namanya Humron. Pak Humron ini ya. Humron diminta oleh Utsman apa? Untuk mendatangkan air karena ingin berwudu. Tafadhol, lanjut. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Siapa beliau di sini? Utsman. Ya, silakan lanjut. Dan berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung. Siap, lihat. Berkumur-kumur diiringi. Berarti bareng satu cidukan. Pakai tangan kanan kemarin ya. Separuh ke mulut, separuh ke hidung. Ya, dihirup. Karena air nggak naik sendiri ke hidung, Pak. Ya, tapi dia harus dihirup. Ya. Gitu. Silakan lanjut. Kemudian membasuh muka 3 kali. Iya. Jadi berkumur-kumur dan diiringi memasukkan air ke hidung 3 kali, kemudian membasuh muka tiga kali. Lanjut. Kemudian membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Lanjut. Kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga. Ya. Lanjut. Kemudian mengusap kepala. Ya, stop. Berarti di hadis Utsman ini Rasulullah kanan dulu semua. Tangan kanan ya 3 kali, kemudian membasuh, kemudian mencuci tangan yang kiri. Maksudnya membasuh, ini salah terjemah. Membasuh tangan yang kiri 3 kali gitu. Kemudian setelah itu mengusap kepala. Titik, gak ada ngomong 3 kali. Mengusap kepala. Berarti berapa, Pak? Sekali. Ya, apa rumusnya kemarin? Membasuh itu 3 kali, mengusap itu sekali. Lanjut, Pak. Kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki kiri seperti itu juga. Tuh, berarti 3 kali kanan, baru pindah ke jangan kanan kiri, kanan kiri, kanan enggak, kanan dulu tuntaskan. Begitu ya, baru pindah ke kiri 3 kali. Lanjut. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah SAW pernah berwudu seperti wudu ini. Ya, ini namanya ilmu praktek, Pak. Jadi Utsman bin Affan memberikan contoh. Ya, makanya ilmu seperti ini butuh dicontohkan dan dipraktekkan. Makanya butuh alat peraga, butuh aktornya. Siapa aktor Hollywood di sini, Pak? Pak Agus, aktor Bollywood. Ya. Silakan lanjut. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wudu ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak memikirkan urusan dunia dan tidak punya kaitan dengan sholat, dan yang tidak punya kaitan dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan telah lalu. Masya Allah. Ini fadilahnya, keutamaannya.
jikalau kita wudu dengan cara seperti itu, Pak. Jadi wudunya jangan pilih paket hemat, pilih paket combo, Pak. Unlimited. Ya, paket tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi. Kadang kita kan kalau wudu langsung muka ya, langsung muka segala macam. Rasulullah nggak seperti wudunya. Rasulullah wudu dari mencuci tangan, kedua telapak tangan sampai kaki sempurna semua. Fadilahnya apa, Pak? Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Utsman pernah mendengar setelah Nabi praktek berwudu, kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, Pak, nggak mikirin utang, ya, nggak mikirin kerjaan di sholat, fokus, Pak. 2 rakaat itu lama apa bentar? Bentar, ya, bentar, nggak lama gitu. Maka usahakan khusyuk dalam sholat. Dia tidak mikirin urusan dunia, ya, dan memikirkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya, pokoknya urusan-urusan di luar sholat tinggalkan. Fokus ke sholat, Bapak. Ya, caranya gimana? Tadabburi bacaan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu Bapak tahu kan terjemahnya? Nah, itu Bapak tadabburi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji. Iya, jangan Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, kunci ketemu ternyata di sana naronya. Ternyata di bawah meja kunci. Oh, ternyata si fulan belum bayar hutang. Oh, ternyata terus ternyata. Padahal bacanya apa? Alhamdulillah. Ya. Renungi isi bacaan kita. Ketika ruku, apa doanya, Pak? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha agung. Ya, a'la, azim, Pak, ruku, azim. Ya, agung. Begitu, Pak. Jangan ruku malah ingat apa, Pak? Malah ingat barang hilang, ya kan? Malah ingat kerjaan, malah ingat hutang dan lain sebagainya. Begitu cara supaya kita khusyuk, Pak. Renungi bacaan, ya. Makanya penting kita memahami isi bacaan sholat kita. Nah, kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saya tanya Bapak, yang telah lalu ini apakah setahun yang lalu? Hah? Setahun yang lalu? Betul Bapak, Masya Allah. Seumur hidup sebelum Bapak hidup sekarang, ya, pokoknya waktu-waktu yang telah lalu, Pak. Ini namanya apa, Pak? Amalan ringan, pahala besar. Amalan saotik, pahala loba ageng, banyak. Jadi Bapak pilih mana? Ya, diampuni apa gak diampuni dosanya? Diampuni. Ya, siapa kita yang nggak pernah berdosa? Siapa kita yang nggak berdosa? Ya, setiap kita punya dosa. Kita cari pengampunan dari Allah. Salah satunya apa? Dengan berwudu seperti wudunya Nabi, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, paham ini Bapak? Ini keutamaannya, Pak. Apa keutamaan wudu? Wudu dan sholat dihapuskannya dosa yang lalu. Berarti tidak hanya setahun 2 tahun, tapi tahun-tahun yang lalu selama Bapak hidup. Masya Allah. Lanjut Pak Nur Khalis. Ibnu Syihab berkata,
Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan bahwa wudhu seperti ini adalah contoh wudhu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Syihab ini Pak seorang tabi'in, namanya Muhammad bin Syihab. Dia hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala rahimahullahu taala. Beliau tabi'in, orang pertama kali yang membukukan hadis atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Ya, beliau mengatakan ini, ulama kita mengatakan bahwa wudhu seperti ini adalah wudhu yang paling sempurna. Ya, Bapak, kalau Bapak dikasih pilihan mau mobil Ferrari atau Lamborghini atau mobil Innova, pilih mana Pak? Hah? Innova aja. Insya Allah di masa kepemimpinan saya pajak nggak ada Bapak. Gimana? Milih yang mana Pak? Alphard apa Daihatsu Pak? Bapak milih rumah gedung 2 tingkat atau gubuk derita Pak? Pasti setiap manusia pengennya yang terbaik, terbagus, termewah, betul? Ada yang mau hidup melarat di sini? Itu dunia Pak. Kita milih jabatan yang paling tinggi, milih harta yang paling banyak. Kalau saya punya duit, yang satu putih 2.000, yang satu merah 100.000, Bibi pilih yang mana Bapak? Merah. Itu dunia Pak. Apalagi urusan akhirat. Pilih wudhu nih, wudhu. Mau wudhu paket hemat atau wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wudhunya Nabi Shallallahu. Dalam urusan dunia saja kita pengen yang bagus, pengen yang sempurna. Apalagi urusan akhirat. Bekal kita menghadap Allah. Bayangin Bapak 5 kali sehari wudhu, ternyata Bapak wudhunya salah-salah. Hah? Gimana Pak? Sakitnya di mana Pak? Sakitnya di sana Pak, di akhirat. Ya, udah mah dingin, ternyata wudhunya salah atau tidak sempurna. Ya, begitu. Silakan lanjutkan lagi Pak. Ada 2 riwayat di sini. Begitu pula terdapat dalam hadis lain dijelaskan bahwa membasuh kepala adalah seluruh dan bukan sebagian. Dalilnya adalah an Abdillah bin Zaid qala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhrajna lahu ma'afi qawli sufri wa tawadda wa ghasala wajhahu wa salata wa yadayhi marratain hawl fi rasihi qabla fa aqbala bihi wa adbara. wa ghasala rijlaihi. Dari Abdullah bin Zaid yang berkata Rasulullah SAW datang, lalu kami mengeluarkan untuknya air dalam bejana dari kuningan. Kemudian akhirnya beliau berwudu. Beliau mengusap wajah 3 kali, mengusap tangannya 2 kali, dan membasuh kepalanya. Dia menarik ke depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian terakhir beliau mengusap kedua kakinya. Itu salah, bukan mengusap, membasuh. Membasuh, ya, membasuh. Riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain? Dalam riwayat lain dikatakan dalam riwayat lain dikatakan wa masaha ra'sahu kullahu. Beliau membasuh seluruh kepalanya. Ya. Nah, dari 2 riwayat ini semakin jelas bahwasanya Rasulullah SAW ya
berwudu dalam mengusap kepala itu mengusap dengan melakukannya secara menyeluruh, ya. Ingat caranya apa? Dua tangan basahi dengan air, baru ditarik ke belakang, tarik lagi ke depan, baru langsung telinga tanpa ngambil air baru. Seperti itu. Paham Bapak ya? Ini namanya hadis Abdullah bin Zaid. Itu dia hadisnya. Jadi Bapak sudah jelas dalilnya, sudah jelas penjelasannya. Sekarang kita akan praktek. Ya. Jangan lupa Bapak ya, sebelum berwudu itu baca bismillah. Baca bismillah ya. Hukumnya ada yang mewajibkan dan ada yang mensunahkan ya. Di antara para ulama ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan. Jalan amannya dibaca ya. Karena Nabi membaca gitunya pegangan kita dalam beragama. Nabi ngamalin enggak? Kalau Nabi ngamalin, kita amalin. Kalau Nabi enggak ngamalin, ya enggak usah diamalin. Beres. Agama itu simple. Ibarat Bapak kerja, Bapak sudah dikasih tugas. Bapak tugasnya ini ya, A, B, C, D. Bapak laksanakan semua. Senang nggak majikan? Senang. Tapi ternyata Bapak mengerjakan apa yang tidak disuruh. Senang nggak majikan? Nggak senang. Ya, gitu. Itu urusan dunia, apalagi agama. Ikuti saja apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja, Pak. Cukup bismillah karena Nabi hanya nggak perlu tambahan ar-Rahman. Nanti kelanjutan ar-Rahman maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Cukup bismillah. Kayak makan cukup bismillah. Udah ya. Karena Nabi seperti itu, Pak. Simple agama ini. Ya. Bismillah. Ya. Ada kumur-kumur 3 Ya. kali sampai. Biar saya yang jelasin, Pak. Bapak praktek aja. Ngambil air tuh. Ya. 3 kali ya. Masa gini-gini terus, Pak? Ambil airnya 3 kali. Ini yang buang, ya. Ambil lagi. Ya. Ya. Lanjut. Buang. Jadi tangan kanan untuk nyiduk air, ya. Tangan kiri untuk buang. Gitu ya. Ya nanti Pak. Ini kita pakai keran dulu. Paham Pak? Tayyib. Setelah itu apa Pak? Basuh muka. Ya, basuh muka. Ambil air lagi. Ya. Pastikan rata Pak ya. Batasannya tempat tumbuh rambut sama tumbuh jenggot ya. Kalau yang botak diperkirakan saja. Bapak pernah punya rambut? Ya, diperkirakan saja Pak. Nggak harus semua. Bapak dulu punya rambut di mana batasannya gitu kan? Satu kali. Iya. Ya. Ambil lagi air. Iya. Ambil lagi air. Iya. Betul. 3 kali. Setelah itu apa Pak? Kepala. Tangan belum Bapak? Jangan. Tangannya belum. Oh iya. Ya. Ya. Dibalik Pak. Serap. Nah gitu ya. Ya. Coba pegang dulu Pak. Tangan. Ya, alirkan air dari ini. Ini perintah Al-Qur'an. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan kalian sampai siku. Ya, ini air kita putarkan, gosok. Ya, baru tarik ke sini lagi. Rasul menggosok apa namanya ini?
siku, ya, memutarkan air di karena ini yang sering nggak kena Pak, ini yang sering nggak kena, hati-hati ya. Tidak ada cara khusus, silahkan bagaimana dalam mengusapnya ya. Ini hanya untuk mempermudah supaya rata saja ya. 1 2 3 ya. Sekarang tangan kiri ya, ya betul Pak. Ya, sini lagi Pak, ini yang diputar. Oh, ini. Ini Pak ya, perhatikan Pak. Serap, serap, baru Set. ya, balik, besok, baru dikesinikan lagi. Nah, ini nih, hati-hati ke diputarkan. Nabi SAW menggosok ini bagian ini. Ya, udah 3 kali Pak. Ya. Udah. Sekarang apa lagi? Kepala. Kepala, silakan. Nah, ya, ya, Masya Allah, nambah kasep ya. Ya, cukup sekali, cukup sekali. Setelah itu apa Pak? Masuk kaki. Kaki. Itu coba dilepas dulu, mohon maaf Bapak ya. Nggak bau kan Pak? Oke, silakan Pak. Ya, ya. Begini Pak ya, kalau pakai keran, tangan kanan buat pegangan Pak. Ya, nggak mungkin kan bersandar dengan ke bahu orang kan ya. Kanan buat pegangan ke keran. Tangan kiri yang membersihkan. Ya, mulai dari ujung jari. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Diusap. Ini nggak ada gerakan khusus, bebas, yang penting rata. Ya, mau caranya gini silahkan. Ya, bebas. Yang penting rata. Ini mata kaki. Ya, sampai sini. Batasannya mungkin sampai sini nggak apa-apa. Ya, ini sikut hati-hati nggak terbasuh. Seringkali Nabi sudah memperingatkan ini. Wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit yang tidak kena air wudhu. Ya, lupa. Jadi ini pegangan, ini yang aktif, ini yang gerak. Oke, baru disela-selai Pak, pakai jari kelingking. Gimana Pak? Ya, tuh 2, 3, 4, gitu ya. Disela-selai. Paham Bapak? Baru pindah ke kiri, lakukan sama seperti tadi. Ya, dibasuh, kemudian selai, tetap pakai kelingking kiri, karena yang kanan buat pegangan. Megang ke keran. Tapi enak kalau di Saudi itu ya ada ininya ya. Ada pegangan gitu ya. Ya, Masya Allah. Patut dicontoh. Sudah? Sekarang doa. Nggak perlu angkat tangan, karena ini dia doa yang berkaitan dengan kondisi tertentu, berkaitan dengan aktivitas ibadah, ya, aktivitas tertentu. Dia tidak seperti aktivitas yang bebas. Artinya kalau ada tuntunan dari Nabi, angkat tangan ya angkat tangan. Kalau nggak ada. Nah, dalam hadis itu nggak ada Rasulullah ngangkat tangan ketika doa setelah wudhu. Sama doa setelah azan Nabi nggak angkat tangan. Doa setelah wudhu Nabi nggak angkat tangan. Doa ketika makan Nabi nggak angkat tangan juga. Ya, Bismillah langsung. Setelah makan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nggak ada angkat tangan. Ya. Berbeda kalau kondisi-kondisi tertentu, misalkan turun hujan, angkat tangan nggak apa-apa, doa mustajab ketika turun hujan. Doa antara azan dan iqamah nggak apa-apa angkat tangan. Ya, Bapak sholat sunnah qobliyah,
setelah itu angkat tangan, doa, ya ini enggak masalah. Itu waktu mustajab. Doa antara azan dan iqamah, ya. Setelah azan dan antara azan dan iqamah itu usahakan banyak berdoa. Itu waktu mustajab. Kalau menginginkan doa waktu sholat Jumat, berdoa kan itu tidak boleh mengangkat tangannya. Ya, iya betul. Ketika khatib membaca doa di akhir khutbah Jumat itu nggak perlu angkat tangan. Nabi nggak angkat tangan. Para sahabat nggak angkat tangan. Nabi ngapain? Beliau kan khatib ya. Beliau nunjuk seperti ini. Begitu. Allahumma ya inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Gitu doanya. Khusus khatib. Adapun makmum tidak angkat tangan dia. Begitu ya. Ada juga kekhususan. Iya, memang ada aturan-aturan tertentu yang tidak semua doa itu angkat tangan. Ada tata cara khusus. Ya, cuma ya gitulah. Pandangan orang kadang saya pernah dengar ya, orang ngomong itu masa doa sama Allah kayak gitu katanya. Kayak nuntut Allah katanya ya. Nah, itulah kalau agama pakai perasaan Bapak ya. Pakai perasaan. Ya, emang kayak gitu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Bismillah, asyhadu an la nggak perlu bismillah, langsung asyhadu. asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni Minat tawwabin tawabin. waj'alni minal mutatahhirin. Masya Allah. Semoga Allah jadikan Bapak orang-orang yang taubat dan orang-orang yang suci. Amin, amin. Amin. Ya, itu tata cara pakai keran. Sekarang tata cara pakai air. Ini pakai gayung, itu agak beda dengan keran ya. Rasulullah SAW berwudu pakai 1 mud air atau setengah liter, Pak. Kalau bahasa ulama itu 2 cakupan orang dewasa. Bukan tangan saya masih kecil, Pak. Yang dewasa ya, kayak Pak Agus dewasa. Ya. Iya. Ini anggap gayung, Pak ya. Bapak kalau di kamar mandi kan kalau nggak ada keran pakai gayung. Taruh gayung di bawah nih, Pak ya. Udah. Setelah itu Bapak ambil gayung, pegang. Jangan dicelupkan tangan ke gayung. Jangan dicelupkan tangan ke gayung, tapi tuangkan air ke tangan. Baru ditumpahkan ke kiri. Baru diusap sampai pergelangan tangan. Berapa kali? 3 kali. Kalau airnya 1 gayung cukup, insya Allah 3 kali, Pak ya. Kalau airnya aqua takutnya nggak cukup, maka cukup sekali atau 2 kali nggak apa-apa. Karena semua dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi wudhu 3 kali atau 2 kali, bahkan sekali-kali pun pernah. Tapi beliau nggak pernah meninggalkan ini, Pak. Nggak pernah ninggalin kumur-kumur. Ya, walaupun ada yang sekali-sekali atau 2 kali atau 3 kali. Hadisnya hadis Ibnu Abbas. Udah 3 kali, Pak. Barulah sekarang Bapak boleh masukin tangan ke gayung. Ya, kalau tadi jangan dulu masukin tangan, belum dicuci ini tangan. Ya, cuci dulu. Udah, baru masukin ke gayungnya. Barulah wudhu. Gitu ya. Ambil lagi, Pak. Jadi bareng, Pak ya. Ke mulut separoh, ke hidung separoh. Kalau udah biasa nggak sakit, insya Allah. Pak Tajud gimana? Nggak sakit kan, Pak? Enggak. Ya, membersihkan setan yang ngetem di sini, Pak. Setan suka tidur di hidung. 3 kali, Pak. Ya, 3 kali. Begitu.
Setelah itu baru tangan Pak, wajah ya. Ambil lagi nggak apa-apa. Ambil lagi. Pokoknya rata, bebas, nggak ada gerakan khusus ya. Mau gini, mau gini, mau gini silakan. Ya, tapi jangan berlebihan. Ya. 3 kali. Baru setelah itu tangan. Ambilnya lihat. Ujung ke tuh. Ya, digosok. Kalau airnya 1 gayung mungkin 3 kali bisa. Ya. Diputar gini, Pak. Nabi memutar. Ini yang sering nggak kena, hati-hati. Baru kiri. Kiri maka tangan kiri, ambilnya. Supaya langsung jatuh dari ujung jari ke tangannya. Ambil lagi. Ambil lagi. Ini namanya 3 kali. Jadi 1 cidukan, 1 kali. Kalau 3 kali 3 cidukan. Setelah tangan apa Pak? Kepala ya. Ambil lagi. Baru gini Pak ya. Paham Pak? Ambil, tumpahkan ke sini, buang jangan ke muka kawan Pak, marah nanti dia. Lalu digosok, tarik ke depan, langsung telinga ya. Gini Pak. Kalau Pak Agus kayak gimana tadi? Hampir gini Pak ya. Gini Pak. Mulai dari bawah. Gitu. 1 kali saja. Barulah kaki. Gimana yang gini? Kalau ini apakah langsung gini? Enggak Pak. Karena enggak perlu pegangan, karena duduk kita langsung boleh langsung gini ya. Ingat Pak, kita ini ngangkat hadas, bukan ngangkat jadi jangan minder kalau airnya sedikit takut dikira nggak asah. Enggak, kita ngangkat hadas Pak. Hadas itu apa? Kondisi badan terhalang melaksanakan sholat. Supaya kondisi badan boleh sholat maka harus wudhu ya. Jadi nggak apa-apa Pak, walaupun cuma gini-gini aja ya. Yang penting air sudah mengalir ya. Baru kalau sela-sela ini Pak, kan basuh basuh kaki 3 kali ya. Nah kalau sela-sela cukup sekali. Jadi bukan setiap basuh itu sela-sela, enggak. Ya boleh terakhir. Nah gini gosok-gosok Pak, karena khawatir ini nggak kena. Boleh, biasanya agak bebas lah itu Pak. Yang penting di sela-sela Nabi SAW menyela-nyelai jari, nyela-nyelai ini ya. Gitu. Sekarang kaki kiri. Lihat masih banyak tuh. Ya. Iya. Jadi walaupun sedikit jangan minder Pak ya. Jangan takut dikatain itu wudunya kok gitu katanya. Ya. Ya. Pastikan semua rata, nggak perlu harus kayak mandi ya, banyak airnya, enggak. Dikit pun nggak apa-apa. Gitu. Jadi dalam mengusap nggak ada aturan khusus ya. Cara membasuh atau mengusap yang ada aturan khusus itu adalah apa? Apa Pak? Kumurku sama. Kalau kumur-kumur bareng mulut dengan hidung. Kalau mengusap kepala, tarik ke belakang, tarik lagi ke depan. Adapun cara mengusap wajah, cara membasuh wajah, cara membasuh tangan, cara membasuh kaki itu
Bebas. Yang penting apa? Yang penting apa? Rata. Lihat, cukup Pak segini Pak. Bahkan masih ada sisa. Bisa diminum Pak? Iya. Nah, baru setelah ini kita berdoa. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Selesai. Bapak laksanakan sholat 2 rakaat, ya. Sholat apa ini 2 rakaat? Sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu, ya. Niatnya gimana? Ada yang mengatakan bebas, sholat sunnah apapun, yang penting 2 rakaat minimal. Nah, bisa nggak kita sholat qobliyah? Bisa, tapi usahakan niatnya 2 Pak ya, biar pahalanya double. Jadi ketika sholat takbiratul ihram, Bapak niatkan apa? 2, sholat sunnah wudu dan sholat qobli. Satu lagi Pak, dan tahiyatul, niatnya 3. Boleh. Pahalanya dapat gimana Ustaz? Dapat 3 juga Pak. Sholatnya berapa rakaat? Cukup 2 rakaat. Tapi niatnya 3. Paham Bapak? Jadi Bapak menghadap kiblat, niatkan 3. Nggak perlu dilafadzkan Pak ya. Bapak, yang penting Bapak tahu apa yang Bapak lakukan. Bapak ngapain Pak? Lagi makan, kan nggak lagi makan. Bapak ngapain? Mau sholat. Ya. Bapak niatkan, Bapak tahu apa yang Bapak kerjakan. Bapak sholat apa? Sholat sunnah wudu. Yang kedua sholat qabliyah. Yang ketiga sholat Allahu Akbar. Dapat pahala berapa? 3. Walaupun Bapak cuma 2 rakaat, tapi pahalanya 3. Kenapa? Karena niatnya 3. Innamal a'malu binniyat. Kata Nabi kita SAW, wa inna likulli imri'in ma nawa. Amalan tergantung niatnya, dan seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Jadi kalau niatnya 3 ya dapat 3. Emang bisa Ustadz? Bisa dalam hal ini ya. Karena dia serupa ibadahnya. Sholat sunnah wudu berapa rakaat? 2. Sholat qobliyah 2. Sholat tahiyat 2. Sama-sama 2. Gak apa-apa. Ada ruku ada sujud? Ada. Sama-sama ada ruku ada sujud? Ada. Berarti bisa digabung. Paham Bapak? Ini namanya apa? Ishtirakun niyah. Menggabungkan nih boleh Pak ya. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak? Niatnya bebas Bapak. Niatnya tidak perlu usolli sunatal wudu, usolli tahiyatal masjid, usolli, tidak harus ya. Karena sekali lagi Nabi SAW tidak pernah melafadzkan niat. Nabi sholat beberapa kali ya, bahkan ratusan ribuan kali, nggak ada hadisnya Nabi membaca usolli atau nawaitul wudu, nggak ada. Nabi hanya membaca bismillah di awal sama doa di akhir, asyhadu an la ilaha. Adapun doa-doa ya yang di ketika wajah apa? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh, nggak ada hadisnya. Doa ketika membasuh tangan kanan, Allahumma a'ti kitabi biyamini, ya Allah berikan kitab catatan amalku dengan tangan kanan, itu pun nggak ada hadisnya. Nawaitul wudu, nggak ada hadisnya. Usolli sholat az-zuhri, usolli tahiyatal masjid, nggak ada hadisnya ya. Jadi niat berarti di mana Pak? Para ulama sepakat niatnya di hati. Kalau Bapak sudah tahu apa yang Bapak mau kerjakan, itu sudah niat. Bapak mau ngapain? Ke kamar mandi, mau wudu, berarti Bapak sudah niat wudu. Bapak ngapain? Ke masjid, mau sholat zuhur, Allahu Akbar,
Bapak sholat sudah niat zuhur. Tapi hati-hati Pak ya, kalau Bapak sholat zuhur di waktu asar itu nggak sah. Ya, misalkan di waktu asar, Bapak malah niat sholat zuhur, nggak sah. Karena beda sholat. Seharusnya Bapak niat sholat apa? Asar. Kok Bapak niat sholat zuhur? Ya, paham Pak? Yang penting Bapak tahu apa yang Bapak kerjakan, ngapain Bapak? Kalau satu kali boleh. Apa? Satu kali masuk tangan kanan, satu kali tangan kiri boleh. Satu kali. Enggak Pak. Langsung ini sekali, 2 kali, 3 kali, baru pindah. Enggak boleh satu kali. Jangan. Satu kali. Nabi mencontohkannya tuntas kanan, baru ke kiri. Jangan ganti-gantian. Bukan ganti-gantian. Yang kanan selesai satu kali. Terus kiri satu kali. Terus rambut. Oh, sekali-sekali. Ya. Nabi melakukannya. Nabi berwudu terkadang 3 kali, 3 kali, 2 kali, 2 kali, sekali. Sesuaikan dengan air, Pak. Kalau airnya air aqua gelas, itu nggak cukup 3 kali, 3 kali, Pak. Maka turunkan. Jadi sekali. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika membaca fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, kata Ali, alhamdulillah Allah nggak bilang alladzina hum fi salatihim sahun. Kalau Allah berkata alladzina hum fi salatihim sahun, celaka kita semua. Apa bedanya an dengan fi? Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai mengerjakan salat. Untuk Allah ngomongnya an, bukan fi. Karena kalau fi, pertanyaan Bapak, mereka yang lalai ketika melaksanakan alias nggak khusyuk. Allahu Akbar, mikir hutang. Allahu Akbar, mikir kerjaan. Allahu Akbar, mikir yang lain. Begitu. Jadi apa? Itu mengurangi kesempurnaan sholat, Pak. Nggak sampai membatalkan. Ya. Memang jangankan Bapak ya. Saya kadang ada pikiran-pikiran seperti itu. Lalu sikap kita gimana? Lawan, Pak. Buang. Kembali lagi tadabburi bacaan sholat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya, Pak? Segala puji bagi Allah. Begitu, fokus ke setiap ayat. Kalau saya jadi makmum gimana, Ustaz? Tadabburi bacaan imam. Gak paham, Ustaz? Pahamkan, Pak. Ya, maksudnya ikuti bacaan imam, dengarkan baik-baik. Paham nggak, Pak? Kalau saya di sini menyampaikan ceramah atau ilmu, kalau Bapak menyimak, Bapak khusyuk nggak namanya? Khusyuk. Itu sudah cukup. Tapi kalau Bapak saya ceramah, Bapak makan, Bapak ngobrol, khusyuk nggak namanya? Enggak. Begitu, Pak ya? Jadi kalau Bapak jadi makmum, simak bacaan imam. Walaupun nggak imamnya Ustadz, Masya Allah, hafiz 35 juz. Ya, 30 juz. Ya, begitu. Kadang nggak tahu apa yang dibacanya. Ikuti saja, Pak. Simak apa yang dibaca. Ajaibnya Quran itu, kalaupun kita nggak paham, kita terpengaruh, Pak. Kita terpengaruh. Kadang nangis sendiri gitu, Pak ya. Bergetar hati gitu, Pak ya. Begitu. Itulah kehebatan Al-Qur'an. Itulah sholat yang akan apa? Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat itu menghalangi orang dari kekejian dan perbuatan keji dan makanya kenapa Ustadz orang banyak sholat tapi masih maksiat? Karena nggak sampai tahap ini dia mentadaburi bacaan sholat, khusyuk dalam sholat. Begitu, Pak. Jadi khusyuk itu bukan rukun sholat, Pak. Dia penyempurna sholat. Artinya kalau nggak khusyuk sah,
cuma kurang sempurna. Nanti sholatnya nggak berbuah, ya. Iya, daun doang, hanya menggugurkan kewajiban, ya. Iya Pak, jadi nggak ada efek. Itu manusia salah tuh saya perhatikan orang kok banyak presiden ya ini yang gini itu banyak Pak. Iya. Insya Allah nanti ini kan fikih wudhu Pak ya, tata cara Nabi wudhu. Nanti kita akan jelaskan, kita akan praktekkan tata cara Rasulullah sholat. Ya, nanti tata cara tayamum dulu nanti nih Pak ya. Tata cara tayamum, baru nanti tata cara sholat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.